Hai para penikmat film, kembali lagi di channel Lensa Film. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga kalian terhibur dengan video-video kami dan selamat menonton. Halo para penikmat film, kembali lagi di channel Lensa Film. Seperti yang kita tahu, film dengan genre romance udah banyak bermunculan. Namun, beberapa tahun belakangan ini, film romantis akan kisah kehidupan remaja seperti mulai menjadi tren dalam industri perfilman. Dan film After adalah salah satu film yang bisa dibilang sukses dalam mengangkat genre tersebut. Dan di dalam film ini, terdapat lumayan banyak adegan bercumbunya yang tentunya bikin kalian senang. Secara garis besar, film ini akan bercerita tentang kehidupan gadis yang polos. Namun, kehidupan itu berubah setelah ia bertemu pria tampan yang memikat hatinya. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum pernah nonton, kita peringatkan bahwa ini full content spoiler. Daripada berlama-lama, mari kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan pemeran utamanya yang bernama Tessa. Dan di sini, Tessa diceritakan sebagai gadis lugu dan polos yang baru akan menjalani kuliah perdananya esok hari. Dan di sini ada ibunya Tessa serta pacarnya Tessa yang bernama Noah. Dan Noah ini masih anak SMA. Singkat cerita, mereka berangkat menuju asrama kuliah Tessa. Sesampainya di asrama, mereka dikejutkan dengan teman sekamar Tessa yang terlihat seperti berandalan dan namanya adalah Steph. Melihat penampilan Steph yang seperti itu, ibunya pun berniat untuk memindahkan Tessa dengan teman sekamar yang lebih baik. Namun, Tessa ini meyakinkan bahwa ia bisa menjaga diri dan dengan sedikit usaha akhirnya ibunya pun percaya dan meninggalkannya pulang. Pada esok harinya, perkuliahan pun dimulai. Ini adalah hari yang Tessa tunggu-tunggu. Terlihat Tessa yang bersemangat menjalani kuliah pertamanya dan di sini Tessa berkenalan dengan mahasiswa lainnya bernama Landon. Berpindah pada malam hari, Tessa yang habis mandi dikagetkan dengan kehadiran seorang cowok di dalam kamarnya. Dan cowok ini bernama Hardin, yang ternyata merupakan teman Steph. Dan di sini, Tessa memerintahkan Hardin untuk keluar dan Hardin yang keras kepala pun akhirnya keluar dengan sedikit bercekcok dengan Tessa. Esok harinya, Tessa yang lagi sibuk belajar ini didatangi oleh Steph. Dan di sini, Steph meminta Tessa untuk ikut ke pesta pada malam harinya. Katanya sih merupakan ajang perkenalan diri ke teman-temannya. Tessa yang lugu dan polos ini sebenarnya sudah menolak. Namun karena Steph memaksa, makanya akhirnya Tessa pun terpaksa ikut dengannya. Dan malam hari pun tiba. Berpesta dengan meminum alkohol dan bercumbu terlihat asing bagi Tessa. Dan Tessa dikenalkan dengan teman-temannya Steph. Dan di sana ada Hardin, cowok yang tadi sempat gangguin Tessa. Di sini Tessa diajarkan merokok dan minum oleh mereka. Namun karena Tessa ini gadis yang baik, ia pun menolaknya. Akhirnya karena bingung, mereka menantang Tessa untuk bercumbu bersama Hardin. Namun, Tessa yang polos pun menolak tantangan tersebut. Tessa yang kecewa dan perlakuan teman-temannya pun akhirnya pulang. Esok harinya pun kita diperlihatkan Tessa yang sedang menjalani kelas. Dan di sini, Tessa memberikan pendapat tentang sebuah buku. Namun, tanpa diduga, Hardin menolak pendapat Tessa dan memberi pandangannya sendiri. Di sini, akhirnya mereka pun sedikit berargumen yang membuat Tessa makin kesal kepada Hardin. Dan pada malam harinya, Tessa sedikit berbincang kepada Steph dan pada percakapan ini, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa selama ini hidup Tessa telah diatur oleh ibunya sendiri. Bahkan dari ia kecil, serta Noah satu-satunya pria yang pernah didekati oleh Tessa. Hal tersebut menjadi jawaban atas Tessa yang selama ini mempunyai pribadi yang lugu dan polos. Singkat cerita, esok harinya, Tessa yang sedang membeli kopi ini memperhatikan Hardin, dan Hardin yang menyadarinya langsung menghampiri Tessa. Di sini Hardin meminta maaf ke Tessa karena selama ini telah membuatnya kesal. Dan untuk permintaan maaf tersebut, Hardin mengajak Tessa ke sebuah tempat. Tessa awalnya menolak, tapi karena Hardin ganteng, akhirnya Tessa pun mau ikut. Dan mereka pun berangkat menuju sebuah tempat. Dan tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah hutan. Tak lama setelah tiba, Hardin menunjukkan sebuah danau yang ternyata merupakan tempat favorit Hardin untuk menenangkan diri. Di sini Hardin langsung mengajak Tessa untuk berenang dan Tessa yang sempat menolak akhirnya tetap ikut berenang bersama Hardin. Tidak lama setelah berenang, mereka pun akhirnya berciuman dan disinilah semuanya dimulai.
Sepulangnya dari danau, mereka pun singgah untuk makan di sebuah tempat. Di sini terlihat hubungan Tessa dan Hardin yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Dan tidak lama setelah makan, tiba-tiba datang teman Hardin. Ketika temannya datang, Hardin langsung menunjukkan sikap yang berbeda, alias malu atas kedekatannya dengan Tessa. Dan di sini Hardin bilang jika apa yang dilakukannya tadi siang hanya sebatas untuk senang-senang saja dan gak ada hubungan apa-apa antara mereka. Tessa yang dengar hal itu pun langsung marah dan pulang. Pada esok hari, Tessa yang akan berangkat tiba-tiba didatangi oleh pacarnya Noah. Dan di sini Tessa membawa Noah ke sebuah pesta yang dimana di sana sudah ada Hardin dan teman-temannya. Dan Hardin yang melihat hal tersebut memperlihatkan raut wajah yang gusar, seperti lagi cemburu atas kehadiran Noah. Tak lama setelah berkumpul, Tessa sedikit digoda temannya Hardin. Dan Hardin yang melihat hal tersebut langsung menghajar temannya tersebut. Sepulangnya dari pesta, Tessa tiba-tiba dapat telepon dari Landon yang nyuruh Tessa datang ke rumahnya untuk menenangkan Hardin. Berdasarkan informasi, Landon dan Hardin merupakan saudara angkat karena ayah Hardin dan ibu Landon akan menikah minggu depan. Dan diceritakan bahwa Hardin memiliki masa lalu yang buruk dengan ayahnya. Jadi dia dan ayahnya kurang bersahabat. Singkat cerita, Tessa akhirnya mendatangi Hardin untuk menenangkannya. Namun, percobaan tersebut tidaklah berhasil. Akhirnya Hardin memecahkan sebuah botol minuman. Tessa yang mencoba untuk membersihkan pecahan botol tersebut tidak sengaja terluka oleh pecahan kaca tersebut. Hardin yang merasa bersalah pun akhirnya mengobati luka tersebut. Bukannya diobati, di sini mereka malah bercocok tanam. Dan apa itu cocok tanam? Saya juga tidak tahu. Setelah melakukan perbuatan nikmat, Tessa akhirnya terbangun di esok harinya. Dan Tessa teringat akan Noah pun segera pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka pun akhirnya bertemu. Di sini Noah kebingungan atas hilangnya Tessa semalam. Noah langsung paham bahwa Tessa di sini telah berselingkuh darinya. Noah yang kecewa langsung pergi dan meninggalkan Tessa. Setelah Tessa putus, Tessa ini terlihat tidak begitu bersedih karena sebenarnya Tessa ini menyayangi Noah sebagai adiknya sendiri, bukan sebagai pacar. Beberapa setelah putus, Tessa ini malah makin dekat dengan Hardin. Dan hari-harinya pun kian dilalui Tessa berduaan serta bermesra dengan Hardin. Layaknya anak muda pada umumnya. Kayak pernah ya. Dan tiba hari di mana Tessa dan Hardin tidak bercocok tanam. Namun sayangnya mereka dikejutkan dengan kedatangan ibu Tessa. Ibu Tessa yang melihat hal tersebut lantas shock karena Tessa ini berubah menjadi pribadi yang lain dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ibu Tessa lantas memberi ultimatum pada Tessa untuk putus dengan Hardin atau Tessa ini tidak akan berhubungan dengan ibunya lagi. Tessa yang selama ini hidupnya membosankan pun akhirnya memilih bersama Hardin. Setelah kepergian ibunya, Tessa ini semakin hidup dengan bebas. Bahkan kini ia tinggal bersama Hardin kayaknya suami istri. Kedekatan Tessa dengan Hardin semakin kita lihat semakin mesra dalam adegan romantis yang ditunjukkan. Kita diperlihatkan Tessa yang menghadiri acara pernikahan ayahnya Hardin dan ibunya Landon. Di sini kita dapat melihat raut muka Hardin yang menahan emosi serta tidak nyaman berada di sana. Dan akhirnya di sini kita tahu penyebab Hardin benci kepada ayahnya. Ialah karena ayahnya ini pernah terlilit masalah serius yang akhirnya menyebabkan ibunya meninggal. Tessa yang mendengar hal tersebut lantas mencoba menyenangkan Hardin dengan berdasar dan kembali bercocok tanam. Kali ini bercocok tanamnya sangat serius. Esok harinya salah satu teman Hardin yaitu Molly merasa cemburu atas kedekatan Tessa dengan Hardin yang semakin lengket. Di sini Molly manas-manasin Tessa sekaligus kasih tahu kalau Hardin itu ngedeketin Tessa untuk main-main aja. Dan pernyataan Molly ini diperkuat dengan Tessa yang tidak sengaja melihat pesan pada HP Hardin. Setelah kepergok, akhirnya Hardin pergi meninggalkan Tessa. Pada malam hari, Tessa yang penasaran pun akhirnya mendatangi temannya Hardin di sebuah bar. Di sini Tessa dengan lantang mengatakan bahwa dia dengan Hardin sekarang berhubungan dan tak lama kemudian datanglah Hardin yang akhirnya di sini sebuah kebenaran pun terungkap. Jadi, alasan Hardin mendekati Tessa karena merasa penasaran dengan Tessa yang telah menolaknya bercumbu pada awal mereka bertemu yang tadi kita lihat di awal film. Tapi di sini Hardin berusaha untuk menjelaskan bahwa perasaannya kepada Tessa menjadi tulus ketika ia telah tahu sifat Tessa yang sebenarnya. Namun Tessa yang terlanjur kecewa pun akhirnya meninggalkan Hardin dan pulang ke rumah ibunya dengan jalan kaki. Sesampainya di sana, lantas Tessa meminta maaf atas perbuatannya kepada ibunya ini. Dan Tessanya pun meminta maaf pada Noah yang telah membuatnya sakit hati. Untungnya mereka tetap berteman. Dan scene pun berlanjut dengan menunjukkan Tessa dan Hardin menjalani kehidupannya masing-masing. Dan singkat cerita, setelah 1 semester berlalu, Tessa ini mendapat surat yang berasal dari Hardin.
Pada surat itu, Hardin mengatakan bahwa Tessa adalah salah satunya orang yang membuat Hardin berubah menjadi pribadi lebih baik. Dan Hardin meminta Tessa untuk pergi ke danau yang pernah mereka datangi. Singkat cerita, film pun menunjukkan kehadiran pada mereka berdua di danau tersebut dan film pun tamat. Nah, gimana nih filmnya? Meskipun tidak memiliki rating yang bagus, tapi peminatnya dari genre ini cukup banyak. Selain itu, film ini cocok untuk mengisi waktu kalian di saat santai. Secara cerita, film ini memiliki alur yang cukup simpel dan cukup umum. Namun terdapat pesan tersirat dalam film ini yang mengajak kita untuk selalu hormat pada orang tua kita agar terhindar dari segala masalah. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar selalu berkembang dan upload video yang kalian suka. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya, and goodbye. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the best.